Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah resiko telat bayar atau gagal bayar di Shopee. Yang katanya kalau kita gagal bayar dan telat bayar di Shopee itu, maka akan ada beberapa resiko yang menimpa akun Shopee penjualan atau mungkin pembelian kita. Buat para pedagang tentunya tokonya akan dibatasi atau mungkin ditutup, dan juga buat para pembeli seperti masyarakat pada umumnya biasanya akan dibatasi untuk penggunaan fitur-fitur Shopee Pay, terus kemudian belanja dan lain sebagainya. Nah, itu sih tidak masalah ya untuk pembeli. Terkadang untuk penjual ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena untuk penjual kan gimana caranya kita bisa membayar kalau usaha kita, dagangan kita dibatasi dan nggak bisa jualan. Ini menurut saya logika yang agak kurang masuk akal ya, sanksi seperti itu. Karena ya mata pencahariannya diblok, gimana cara mau jualan gitu ya, gimana cara mau dapat income. Cuman oke lah, itu masih sebenarnya masih bisa ditolerir juga, bisa dinego, bisa menghubungi CS untuk dibukakan dan lain seterusnya. Nah, yang paling tidak bisa ditolerir adalah banyaknya keluhan dari beberapa teman-teman, entah ini memang ulah dari Shopee Paylater atau S-Pinjamnya, atau oknum-oknum di dalamnya yang menghalalkan segala cara untuk melakukan penagihan. Nah, ini kita tidak pernah tahu. Karena biasanya mereka pun tidak mengakui bahwa mereka itu dari pinjol atau paylater yang mana. Karena banyak banget di kolom komentar saya menemui bahwa, "Bang, ada kok nomor telepon keluarga saya atau teman saya yang pernah saya belikan pulsa di SPayLater, pakai SPayLater di Shopee, itu dihubungi dan nyari saya dan menyatakan saya ada hutang atau suruh saya untuk segera membayar hutang dan lain sebagainya, membayar tagihan gitu ya." Nah, kalau udah seperti ini, itu menurut saya nggak etis dan mudah-mudahan nggak benar. Mudah-mudahan nggak benar. Kalaupun benar Shopee melakukan itu artinya mereka menyalahgunakan data yang kita isi dan kita gunakan. Nah, ini memang masih belum terbukti banget bahwa itu memang beneran dari Shopee, jadi kita hanya praduga aja. Sedangkan harusnya dari sisi Shopee-nya pun tidak mungkin bisa melakukan itu, karena secara audit dia pasti akan kena, secara hukum dia pasti akan kena, tidak bisa melindungi privacy customer-nya. Undang-undang perlindungan customer akan menjerat si Shopee tersebut. Cuman pada kenyataannya sampai detik ini juga jarang ditemukan bukti bahwa ya memang itu DC Shopee yang menghubungi, yaitu memang DC Shopee yang melakukan kadang ancaman dan lain sebagainya, yang mana tentu saja ya teman-teman, tentu saja ini juga sangat-sangat meresahkan. Ya kan kita tidak pernah tahu, iya kalau yang kita beliin pulsa itu saudara dekat kita, kalau enggak gimana, kan akan jadi runyam gitu teman-teman ya. Nah, ini mungkin perlu teman-teman waspadai dan hati-hati juga. Jadi lebih baik prepare aja teman-teman. Mungkin kalau misalnya udah galbel lama di Shopee Paylater S-Pinjam, barangkali siapa tahu oknum tersebut masih menggunakan cara yang sama, yaitu menghubungi orang-orang yang mungkin ada di alamat pengiriman kalian. Kan biasanya ada nomor HP tuh, atau mungkin dari Shopee pulsanya atau dan lain sebagainya. Jadi harap waspada aja, harap standby aja jika sampai itu terjadi, jika sampai hal tersebut bermasalah gitu ya. Teman-teman mungkin ya harus segera mengambil tindakan. Nah, tindakannya bagaimana? Ya, teman-teman harus jelaskan dulu ke orang-orang yang pernah teman-teman belikan pulsa, ke orang-orang yang daftar nomornya itu ada di transaksi kalian, untuk berjaga-jaga, untuk mengabaikan saja jika memang ada DC yang melakukan penagihan atau mencari kalian. Itu akan jauh lebih enak sehingga teman-teman atau rekan kalian tidak kaget dan bisa bersiap-siap juga untuk mengetahui kira-kira apa aja yang ditanyakan dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya tidak perlu takut. Kalau misalnya itu sampai terjadi, kalian laporkan aja ke CS Shopee-nya. "Kak, ini kenapa ya? Saya ada bermasalah di Shopee, tapi kenapa yang dihubungi adalah orang-orang yang pernah saya belikan pulsa, orang-orang yang pernah saya belikan barang dan kirim langsung ke rumahnya, itu kenapa? Itu gimana? Padahal ini adalah privacy dan nggak boleh disalahgunakan dan sebagainya." Biar si CS-nya yang ngecek, yang harus cek siapa sih yang berada di balik semua itu. Ya, jadi tetap semangat, nggak usah takut, insya Allah semuanya aman-aman aja. Kalaupun akun Shopee dibatasi, ya biarkan saja dulu, coba banding kepada customer service-nya, bilang kegiatan usahanya mau terus. Nah, untuk soal-soal belanja memang agak sulit ya, agak sulit. Tapi ya saya rasa untuk dibatasi belanja itu masih jarang, masih minim ya. Kebanyakan ya di tokonya, di pencairan dana SPayLater, bukan SPayLater, Shopee Pay-nya. Nah, itu yang sering bermasalah. Tapi untuk lain-lainnya harusnya masih oke dan masih aman-aman aja.
Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tetap tenang, fokus pada apa yang harus kalian kerjakan, fokus untuk menambah rezeki, fokus untuk mencari rezeki, fokus untuk cari penghasilan tambahan. Jangan pikirkan masalah galbe yang berlebihan. Insya Allah semuanya akan bisa teratasi. Biarkan waktu yang menjawab. Fokus kalian padalah prioritas kalian sekarang adalah pada bagaimana untuk memperbaiki finansial agar kedepannya tidak utang-utang atau minjol-minjol lagi. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.